Marilah kita mengagungkan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan telah mengalahkan kuasa dosa dan maut, yang telah naik ke sorga dan dinobatkan sebagai Raja semesta alam. Ibadah syukur hari raya kenaikan ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta-Nya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan,
atas karya selamat-Mu bagi kami, atas pimpinan penyertaan-Mu di perjalanan kehidupan kami sampai saat ini. Hari ini kami umat-Mu boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kami ada di rumah-Mu yang kudus. Kami rindu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tapi saat ini juga kami rindu membawa pengakuan kami kepadamu, karena kami menyadari di perjalanan kehidupan kami seringkali kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Engkau terus mengingatkan kami untuk terus memberitakan Injil-Mu, baik melalui tutur kata kami ataupun tingkah laku kami. Namun seringkali kami lalai melakukan semua itu. Seringkali kami tak mampu mewujud nyatakan kasih yang Engkau ajarkan di kehidupan kami. Dan karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon pengampunan daripada Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Serta sucikanlah kami saat ini, layakkanlah kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1b dan 2. Jangan kamu berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji-muji Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah
Jemaat silakan duduk. Saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ketika kami umat-Mu sedang sementara memperingati, merayakan hari kenaikan-Mu Tuhan, dalam persekutuan ibadah di rumah-Mu yang kudus dan suci ini, kami pun rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan karena itu dengan penuh kerendahan hati kami datang memohon kepadamu ya Tuhan. Urapilah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat dan pengertian bagi kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman. Hamba-Mu ini yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman, selalu dan selalu hamba datang kepadamu Tuhan memohon, mampukanlah hamba dan berilah hikmat-Mu bagi hamba, serta ampunilah salah dan dosa hamba, supaya saat ini hamba boleh layak dipakai Tuhan untuk menyampaikan sabda kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 19 dan 20. Markus 16 ayat 19 dan 20 berbunyi demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita dengarkan puji-pujian yang sudah disiapkan. Puji-pujian pada saat ini yaitu dari seluruh Pelsus. Kami persilakan.
Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini semua umat Kristiani di seluruh penjuru dunia ini bersukacita dan bergembira karena boleh merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan jika kita melihat kalender yang ada, perayaan hari kenaikan ini bersamaan dengan perayaan saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Hari ini mereka merayakan hari raya Idul Fitri. Dan tentunya ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan peristiwa langka, dan kita melihat ini sebagai bagian dari kerja Tuhan Allah dalam Yesus Kristus bagi segenap umat manusia. Kita harus mengakui bahwa waktu yang bersamaan ini terjadi bukanlah dalam pengaturan dan kehendak manusia, melainkan dalam kekuasaan Tuhan Allah. Sebagaimana pengakuan iman kita bersama bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah dalam kekuatan dan kehendak Tuhan Allah. Selain itu, tentu sebagai orang Kristen kita patut bersyukur karena oleh pemerintah Republik Indonesia hari ini, hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, telah dijadikan sebagai hari libur nasional. Kalau dulu nyanda, tetapi pemerintahan saat ini di negara kita telah menjadikan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagai hari libur nasional. Dalam persekutuan ibadah kita yang terambil dalam Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20 ini merupakan bagian terakhir sekaligus mencatat dan menjelaskan pelayanan Tuhan Yesus dalam dunia telah berakhir. Jadi dalam rangka penyelamatan Tuhan untuk dunia dan manusia, Tuhan datang lewat peristiwa Bethlehem. Kemudian dia melayani, dia menderita, dia mati dan bangkit. 40 hari setelah kebangkitan dia naik ke surga. Dan itu adalah satu bagian karya penyelamatan Tuhan Yesus bagi dunia dan manusia. Seperti yang banyak kali orang dengar dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah datang ke dunia ini melalui diri Yesus Kristus, menderita, mati dan bangkit serta naik ke surga. Itu adalah karya penyelamatan Tuhan Yesus bagi dunia dan manusia. Saya katakan dalam ibadah hari Minggu yang lalu, dari sini juga Tuhan ketika dia hadir di dunia ini, dia memberi teladan bagi setiap orang percaya
bagaimana menjalani kehidupan ini. Beberapa bagian Alkitab Injil mencatat bagaimana Tuhan Yesus Kristus sebelum ia naik ke surga, setelah ia bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ia melakukan hal ini karena ia ingin berjumpa dan bercakap dengan murid-muridnya dalam rangka memulihkan keberadaan mereka yang sempat berada dalam situasi yang sangat tidak baik. Orang tahu semua ketika Tuhan Yesus ditangkap oleh serdadu-serdadu Romawi, membuat murid-muridnya atau komunitas para murid itu hancur. Mereka terpencar-pencar satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka harus bersembunyi karena takut ditangkap. Dan hal yang sangat mengganggu mereka ialah ketika sang guru mereka, Yesus Kristus, ditangkap. Siapa yang tidak takut dan khawatir? Dia yang mereka sangat hormati kini menjadi bulan-bulanan dari serdadu-serdadu Romawi. Bahkan dianggap penjahat besar oleh Herodes. Ia disiksa, ditampar, dan dicambuk, bahkan diludahi. Suatu tindakan yang sungguh tidak berperi kemanusiaan dilakukan kepada Yesus Kristus. Dan keadaan mereka semakin kacau ketika Yesus disalib dan mati. Para murid berada dalam situasi yang sangat berat oleh karena pemimpin mereka tidak ada lagi. Bagi Tuhan Yesus, keadaan para murid harus dipulihkan. Pemulihan yang dilakukan Tuhan Yesus tujuannya ialah agar murid-muridnya yakin dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekaligus Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk melanjutkan pelayanan dan kesaksian bagi dunia, sekalipun tidak bersama-sama lagi dengan Tuhan Yesus. Bagian Alkitab ini juga menegaskan bahwa sebelum Yesus naik ke surga, ia mengadakan pertemuan dengan murid-murid, sekaligus bercakap-cakap dengan mereka dalam jamuan makan bersama. Dan pada kesempatan ini Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya pada berita yang disampaikan oleh orang-orang yang melihat Dia sesudah kebangkitannya. Orang boleh baca dalam Markus pasal 16 ayat 14. Dan Yesus menghendaki agar murid-muridnya yakin dan percaya kepadanya. Ini menjadi penting karena merekalah yang akan melanjutkan tugas pekabaran Injil bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga sekaligus memproklamirkan bahwa Dia adalah Raja dan Dia yang empunya kuasa dan kemuliaan. Sekali lagi, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga hendak menunjukkan bahwa Dialah yang empunya kuasa dan kemuliaan, dan tidak ada kuasa lain yang mampu menandingi kuasa Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan sekedar mengingatkan kepada kita bahwa peristiwa itu sudah terjadi atau menjadi rutinitas kita. Setiap tahun orang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi lebih dari itu, perayaan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagaimana yang telah dilakukan oleh semua orang percaya di muka bumi ini adalah
untuk menegaskan kembali kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus telah mempercayakan kita untuk mengerjakan kerja ilahi, yaitu pemberitaan Injil. Dalam khotbah saya hari Minggu yang lalu, Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung kepada para muridnya. Amanat agung, orang tahu semua, itu perintah yang sangat penting. Dan setelah dia menyampaikan itu, dia terangkat ke surga. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pemberitaan Injil dilakukan tidak berdasarkan pada suka atau tidak suka, karena pemberitaan Injil ini adalah satu hal yang penting sekali, amanat agung, perintah yang tidak bisa tidak, harus dilakukan oleh setiap murid Yesus, supaya banyak orang boleh mengetahui Injil Yesus Kristus. Banyak orang boleh membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan Injil Yesus Kristus mengajar kepada setiap orang untuk melakukan apa yang baik, selagi Tuhan beri kesempatan bagi setiap orang menikmati kehidupan di dunia ini. Dan ketika ajal menjemput manusia itu, ketika melakukan apa yang baik, Injil Yesus Kristus, maka pasti akan menikmati keselamatan atau kerajaan sorga, akan menjadi warisan setiap orang yang melakukan semua kehendaknya. Injil dilakukan, sekali lagi, tidak berdasarkan pada suka atau tidak suka, tetapi menjadi kewajiban setiap orang percaya. Pemberitaan Injil adalah penugasan ilahi dari Tuhan Yesus Kristus kepada segenap orang percaya. Artinya, dalam segala keadaan, sekalipun di tengah-tengah badai dan gelombang, seperti saat sekarang ini, bencana non alam orang alami, yakni ancaman COVID-19, tetapi Injil Yesus Kristus harus tetap dan terus diberitakan. Kekuatan dan kuasa Injil menembusi segala keadaan dunia. Ini menegaskan bahwa kekuatan dari Injil itu terletak pada pemilik tugas itu, yakni Yesus Kristus sebagai Tuhan dan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Hari ini kita juga sebagai Gereja Masih Injili di Minahasa merayakan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim. Makanya jumlah yang hadir lebih banyak ibu-ibu, baik majelis ataupun jemaat yang ada. Dan kiranya dengan semangat kenaikan Tuhan Yesus, wanita kaum ibu di semua profesi dan aktivitas terpanggil untuk tetap terus menjadi alat Tuhan Yesus, mengabarkan Injil kepada dunia dan semua dalam segala situasi dan keadaan. Tanggung jawab ini orang mulai di dalam rumah tangga, dan kiranya juga orang sebagai warga Gereja Masih Injili di Minahasa terus dengan sungguh-sungguh melanjutkan pemberitaan Injil kepada setiap orang. Kita tahu bersama bahwa
keluarga kita adalah komunitas terkecil dari jemaat, tetapi memiliki peran yang penting bagi kehidupan jemaat. Dan karena itu mari kita memulai pekabaran Injil itu mulai di keluarga kita masing-masing. Dan kita percaya, kita akui bahwa ibu-ibu yang paling berperan dalam pertumbuhan perkembangan iman dari keluarga kita. Dan kiranya melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, yang juga adalah bukti kekuasaan dan kemuliaan Allah, torang terus diberi kekuatan, semangat melalui kuat kuasa Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Selamat merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan selamat memberitakan Injil Yesus Kristus dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Mari kita memberi persembahan syukur kita sambil mengingat bahwa pemberian kita akan dimanfaatkan bagi kesaksian pelayanan gereja kepada dunia. Nats persembahan Lukas 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Ucapkan
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami panjatkan kepadamu atas karya penyelamatanmu bagi dunia dan manusia. Dimulai dengan kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan di sorga. Kami bersyukur untuk karya selamat-Mu bagi kami, di mana lewat peristiwa kenaikan Yesus ke surga membuktikan tentang kekuasaan dan kemuliaan. Tidak ada kuasa lain yang sanggup dan mampu menandingi kuasa-Mu. Dan kami sungguh bersyukur karena penyertaan-Mu terus menjadi bagian kehidupan kami melalui Roh-Mu yang kudus yang Engkau curahkan sejak di peristiwa Pentakosta sampai saat ini. Kami bersyukur Engkau boleh memberi sehat, kuat bagi kami. Bahkan Engkau boleh memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk ada di rumah-Mu yang kudus dan suci ini, merayakan hari kenaikan-Mu ke surga. Dan di persekutuan ibadah ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami semua untuk mana kami terus memberitakan Injil-Mu dalam segala situasi yang kami alami, sekalipun diperhadapkan dengan tantangan pergumulan. Kami diperintahkan Tuhan untuk mengabarkan Injil lewat tutur kata kami, lewat perbuatan kami, supaya Injil bisa tersebar di mana-mana sampai ke ujung bumi. Dan kami pun terus berdoa seperti janji yang Engkau berikan kepada murid, janji penyertaan sampai pada akhir zaman, kiranya menjadi bagian kehidupan kami, dalam mana kami hendak melakukan pekabaran Injil itu sendiri. Lebih khusus kami berdoa kepada pelayan khusus-Mu, Penatua Syamas kolom 1 sampai 21, Penatua Bipra, Komisi Kerja yang ada UPK kolom 1 sampai 21, bersama dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemim. Kau beri semangat kebersamaan bagi kami, roh persatuan kesatuan menjadi bagian kami untuk melayani Tuhan di medan pelayanan Jemaat Gemim Baitul. Bahkan seluruh anggota jemaat-Mu, anggota sidi jemaat yang juga terpanggil untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, Engkau mampukan kami semua Tuhan, supaya banyak orang boleh menikmati keselamatan yang Engkau siapkan bagi kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu, Jemaat Kemim Baitul, dalam segala tugas pekerjaan mereka masing-masing
sesuai dengan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, semangat untuk terus berjuang dalam kehidupan ini. Dan kiranya semua perjuangan kami didasarkan kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk anggota jemaatmu yang ada di luar daerah, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka adalah saudara-saudara kami, istri, suami, ataupun anak-anak kami. Tuhan mendengar doa-doa kami untuk mereka. Dan Tuhan mendengar doa-doa mereka untuk kami yang ada di sini. Di hari raya kenaikan ini, satukanlah kami semua dalam satu iman, harap dan kasih yang hanya berasal dari Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk para pekabar Injil-Mu dimanapun mereka diutus Tuhan. Engkau memberkati mereka, beri sehat, kuat, semangat, bahkan Tuhan menjaga, melindungi mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk gerejamu, Gereja Masih Injili di Minahasa, yang juga mengambil bagian dalam pemberitaan Injil-Mu di seluruh dunia saat ini, dalam program Global Church Gereja Masih Injili di Minahasa. Tuhan kiranya memberkati teman-teman kami, para pendeta, tenaga utusan gereja, bahkan pelayan-pelayan-Mu Gereja Masih Injili Minahasa yang tersebar di seluruh dunia. Tuhan kiranya memberkati mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk program-program kami ke depan. Tuhan memberkati, bahkan dalam persiapan kami untuk pemilihan pelayan khusus di periode mendatang 2022 sampai 2026 di tingkat jemaat, 2022 sampai 2027 di tingkat wilayah dan sinode. Tuhan kiranya memberkati panitia di semua aras, jemaat, wilayah dan sinode. Lebih khusus panitia pemilihan pelayan khusus di jemaat kami di sini. Bapak Ketua, sekretaris serta semua anggota, Tuhan persiapkan mereka. Tuhan kiranya memperlengkapi mereka supaya mereka boleh mampu melaksanakan tugas tanggung jawab ini dengan baik. Dan juga untuk semua program-program pelayanan kami yang lain, Tuhan berkati kami semua. Semangat untuk terus melayani Tuhan terus membara di hati kami. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami di pusat sampai di desa dan kelurahan. Memberkati pemerintah Kota Bitung, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota serta semua jajaran pemerintahan di Kota Bitung. Pemerintah di Kecamatan Girian, Bapak Camat dan semua perangkat pemerintahan di Kecamatan Girian. Bahkan juga istimewa pemerintah Kelurahan Girian Atas ini. Memberkati Ibu Lurah beserta semua perangkat pemerintahan di Kelurahan Girian Atas ini. Bahkan seluruh masyarakat yang ada di Girian Atas ini. Kami terus hidup rukun dan damai, membangun negeri kami yang tercinta ini seturut mau kehendak Tuhan. Tuhan, hari ini ketika kami merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, juga bersamaan dengan hari raya Idul Fitri dari saudara-saudara kami yang dari agama Islam. Kami mohon
kiranya kami dipimpin disertai oleh Tuhan. Engkau mengaruniakan keamanan, kedamaian bagi kami semua. Kami boleh merayakan hari kenaikan ini juga bersama saudara-saudara kami di agama Muslim merayakan Idul Fitri sesuai dengan protap pemerintah, anjuran pemerintah. Dan kiranya pelaksanaan semua acara-acara sepanjang hari ini berjalan dengan baik, dan kami pun berdoa kepadamu Tuhan, Engkau kiranya yang terus memberikan semangat kasih persaudaraan bagi kami semua, masyarakat yang ada di Kota Bitung ini. Kau memberkati pemerintah kami dalam segala upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Bahkan dalam upaya vaksinasi bagi masyarakat yang ada, semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan, saat ini kami sudah memberi persembahan. Engkau kuduskan persembahan kami, dan Engkau yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Engkau mengembalikan berkat berlimpah bagi semua yang sudah memberi dengan penuh syukur sukacita. Tuhan, kiranya juga yang memberkati semua saudara-saudara kami yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah kami pribadi ataupun keluarga masing-masing. Memberkati semua majelis jemaat, bahkan semua yang telah menyelenggarakan ibadah saat ini, pemain musik, kantoria, operator LCD, operator live streaming, pegawai jemaat, kostor, petugas persembahan, pengantar kadim, penanggung jawab ibadah, seluruh badan pekerja majelis jemaat, serta semua majelis jemaat yang hadir saat ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan, sebentar setelah kami selesai beribadah di tempat ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya kami boleh membawa berkat, menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dalam persekutuan ibadah ini. Istimewa mereka yang sudah lanjut usia ataupun mereka yang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, seluruh keberadaan kehidupan kami hanya mau serahkan, pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hari ini kehidupan kami bawa hanya kepadamu Tuhan. Inilah seru sembahyang kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan sabar kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita untuk berdiri.
Terimalah berkat Tuhan. Maranatha. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Silakan duduk, ibadah sudah selesai. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah pada saat ini telah berakhir dengan baik, dan kita ikuti warta jemaat Kamis 13 Mei 2021. Info ibadah Minggu tanggal 16 Mei 2021, ibadah subuh yang akan membawa puji-pujian kolom 10 dan kolom 11, dan ibadah pagi jam 9 kolom 12 dan kolom 13, dan ibadah malam jam 6 sore kolom 14 dan kolom 15. Ibadah wanita kaum ibu Jumat 14 Mei jam 5 sore bertempat pada keluarga Bintang Kadisehe atas nama UPK Wanita Kaum Ibu kolom 17, dan remaja Sabtu 15 Mei jam 5 sore bertempat pada kolom 10 atas nama UPK Remaja kolom 10, dan pemuda hari Sabtu 15 Mei jam 7 malam bertempat pada kolom 9 atas nama UPK Pemuda kolom 9, dan pertemuan guru sekolah minggu hari Jumat 14 Mei jam 4 sore di gedung gereja atas nama guru sekolah minggu kolom 16. Ibadah pas Kamis 13 Mei jam 7.30 malam bertempat di gedung gereja atas nama Syamas Yola Ligo. Demikianlah pengumuman, dan pada saat ini saya mengatasnamakan seluruh jemaat dan seluruh majelis jemaat yang hadir pada saat ini menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Kadim Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Pendeta Philip Walando STH yang telah dipakai Tuhan untuk mewartakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu dan senantiasa memberikan kemauan dan kemampuan untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka pergi dan berada. Dan juga terima kasih kepada keluarga Walando Tumbol. Tuhan kiranya memberkati kehidupan keluarga Walando Tumbol. Dan terima kasih kepada Ki Boris dan Kantoria, operator LCD, operator live streaming, dan juga kostor, pegawai gereja, dan seluruh majelis yang telah mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Dan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah hadir dalam ibadah hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Sekaligus selamat buat wanita kaum ibu, walaupun kita merayakan hari persatuan wanita kaum ibu di rumah kita masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Selamat Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu dan selamat Hari Kenaikan Yesus Kristus di surga. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Sehat selalu.
Hari Minggu ada jadwal wilayah.